Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Siapapun pasti pernah kan nonton film kartun? Biasanya sering ditayangkan di televisi dan kebanyakan dari film kartun tersebut sangat populer di kalangan anak-anak. Salah satu yang cukup menjadi favorit kebanyakan orang adalah Doraemon, sebuah robot kucing berwarna biru yang datang dari masa depan. Sebelumnya, aku udah pernah tuh bahas sekilas tentang Doraemon ini di video cerita seram film kartun terkenal. Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya lagi. Kali ini aku akan lebih serius dan secara khusus menunjukkan beberapa kisah mengerikan yang melatar belakangi serial Doraemon ini. Seperti biasanya, kalau ini murni konten hiburan, seluruh hal yang aku jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga teori-teori yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Doraemon merupakan sebuah judul manga serta anime yang diciptakan oleh komikus berkebangsaan Jepang bernama Fujiko Fujio. Mereka adalah dua komikus yang berbeda. Ada Fujimoto Hiroshi serta Abiko Moto. Beliau-beliau adalah seniman yang sangat dihormati di negaranya karena mampu menciptakan kenangan masa kecil indah berupa karakter kucing robot berwarna biru. Namun sayang, Abiko Moto menutup usia pada umurnya yang ke-88 tahun tepat hari Kamis 7 April 2022 kemarin. Sedangkan Fujimoto Hiroshi sudah menutup usia lebih dulu di tahun 1996 silam. Mulanya, serial Doraemon ini dirilis pada tahun 1969 dalam 1345 cerita yang berbeda. Karena sangat populer, Doraemon langsung diangkat dalam adaptasi animasi. Dari sinilah kisah petualangan Doraemon semakin dikenal di seluruh dunia. Secara garis besar, Doraemon bercerita tentang robot kucing yang dikirim dari masa depan, tepatnya pada abad ke-22 menuju seorang anak kelas 5 sekolah dasar di tahun 2000-an bernama Nobita Nobi. Ini semua dilakukan oleh cucunya Nobita untuk membantu kakeknya itu agar memiliki nasib yang baik di masa depan. Doraemon ditugaskan menjaga serta menemani Nobita agar dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun berbeda dari yang dibayangkan, dikira Nobita akan giat belajar, berusaha menjadi murid yang pintar serta pemberani. Ternyata kehadiran Doraemon malah membuat Nobita menjadi manja dan suka mengandalkan alat-alat ajaib miliknya. Sekedar info nih, robot Doraemon ini memiliki kecerdasan yang cukup luar biasa, memiliki kesadaran seperti manusia, dan yang paling ikonik adalah kantung ajaib miliknya. Kantung ini mampu menyimpan banyak sekali alat-alat futuristik untuk mendukung segala keperluan Nobita. Mulai dari pintu kemana saja, hingga mungkin baling-baling bambu. Cerita akan berfokus pada kisah keseharian Nobita bersama teman-temannya. Nobita sering dibully oleh Giant dan Suneo, selalu mendapatkan nilai 0 selama ujian, dan selalu gagal membuat anak perempuan kesukaannya, Shizuka, tertarik pada Nobita. Intinya, Nobita ini digambarkan sebagai sosok yang payah dalam segala hal. Walau begitu, Nobita termasuk anak yang baik, peduli dengan sesama, dan sayang dengan orang-orang di sekelilingnya. Hal tersebut membuat banyak penonton bersimpati padanya, hingga mampu membuat rating Doraemon selalu tinggi setiap tahunnya. Tapi, seperti kebanyakan film kartun terkenal lainnya, tentu saja Doraemon meninggalkan beberapa pertanyaan yang masih menjadi misteri. Misalnya, apakah ada teknologi secanggih itu yang mampu membuat sebuah robot memiliki kesadaran makhluk hidup, bisa makan, bisa menjelajah waktu, dan menyimpan banyak sekali barang dalam sebuah kantung kecil. Selain itu, kehadiran robot secanggih Doraemon sama sekali tidak pernah membuat kehebohan di zaman Nobita hidup. Hal ini sangat aneh karena kedatangan robot dari masa depan di abad 21 seperti sekarang ini tentu akan membuat dunia heboh. Nah, Elprana akan coba jelaskan satu persatu setiap misteri yang ada di animasi ini. Sebuah cerita menggemparkan sempat membuat heboh internet di pertengahan tahun 2009. Ada sebuah spekulasi mengenai alasan mengapa serial Doraemon ini tidak pernah tamat. Selalu saja muncul episode terbaru. Hal ini ditampis oleh sebuah bukti di internet mengenai 3 cerita akhir dari Doraemon. Cerita pertama dipublikasikan oleh seorang bernama Nabuo Sato. Saat itu Nobita pergi ke kamarnya setelah dibully oleh Giant dan Suneo. Sambil menangis, dia memeluk Doraemon untuk memaksanya mengeluarkan suatu alat. Tapi ternyata Doraemon tak bergeming sama sekali. Doraemon,
Nobita pun kebingungan dan menganggap Doraemon hanya bercanda. Dia menunggu berhari-hari hingga dia sadar bahwa Doraemon telah rusak. Nobita langsung menghubungi adiknya si Dorami untuk membantu Nobita memperbaiki Doraemon. Tidak ada jalan keluar kecuali Doraemon harus dibawa kembali ke masa depan. Sayangnya saat itu polisi waktu dikerahkan untuk menjaga lorong waktu. Nobita dilarang pergi ke masa depan atau Doraemon harus dimusnahkan. Pada akhirnya setelah kembali ke zamannya, Nobita pun bersedih hingga berbulan-bulan kan. Akhirnya Nobita memantapkan hati nih untuk berubah. Dari sini dia belajar dengan sangat giat agar dapat memperbaiki Doraemon di kemudian hari. Awalnya dia ceria, kini menjadi sosok yang penyendiri, kutu buku, menghabiskan waktu hanya untuk belajar teknologi. Teman-temannya pun menyayangkan hal itu karena biasanya mereka sering bermain bersama. Namun sejak Doraemon rusak, Nobita selalu menghindar saat didekati. Hingga suatu hari Dekisugi menjadi seorang presiden. Dia mengumumkan nih di malam itu akan ada seorang penemu hebat yang berhasil membuka peluang ilmu pengetahuan menjadi jauh lebih maju lagi. Ternyata ilmuwan itu adalah Nobita. Dia berhasil menciptakan sebuah teknologi yang mampu memperbaiki Doraemon. Gila sih, episode ini benar-benar sangat dirahasiakan oleh publik dan secara pribadi aku terharu banget dengan cerita akhir ini. Namun sayang, belum lama episode ini dipublikasikan, pihak media Jepang langsung menariknya dari peredaran. Lalu ada juga cerita kedua. Ini nih yang agak serem. Alasan mengenai mengapa robot secanggih Doraemon tidak membuat kehebohan di abad 21, terutama fakta bahwa dia memiliki alat-alat ajaib serta lorong untuk mengeksplorasi waktu adalah karena semuanya itu merupakan bayang-bayang dari pikiran Nobita. Anak kelas 5 SD ini sebenarnya mengidap skizofrenia, yakni semacam penyakit gangguan mental yang disebabkan oleh tekanan depresi berkepanjangan. Di titik terparahnya, Nobita mampu menciptakan halusinasi dalam kepalanya itu, seolah-olah semuanya nyata terjadi. Inilah sebabnya Doraemon hampir tidak pernah terlihat di lingkungan sekolah Nobita, atau di setiap akhir cerita, hampir semua adegan berlokasi di kamar milik Nobita. Posisi Doraemon pertama kali muncul juga ada di laci meja belajarnya. Ini semua sudah dikonsep secara berulang oleh otak Nobita yang mengidap skizofrenia tersebut. Wah, kasihan banget ya. Dari rumor yang beredar, penyakit Nobita ini bersumber dari setiap tekanan yang diberikan oleh ibunya. Dia terlalu menuntut Nobita agar menjadi anak yang pintar seperti saat ibunya masih sekolah. Dia sering dimarahi, dihukum hanya karena nilai-nilai ujiannya selalu dapat jelek. Ditambah lagi, perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah membuat Nobita semakin cemas. Dan alasan utama mengapa serial ini Nobita terus-terusan kelas 5 SD adalah dia sudah mengakhiri hidupnya tepat sebelum kenaikan kelas. Gila, tragis banget. Saat episode ini bocor keluar, banyak penggemar berbondong-bondong mengepung studio animasi Doraemon dan memprotesnya untuk akhir yang terlalu pesimistik. 支援している中核派が空港への突入を予告しているため、千葉県警察本部ではおよそ1万人の機動隊員を配置して。 Semenjak saat itu, episode ini dihilangkan dan tidak ada lagi yang pernah melihatnya secara langsung di media. Duh, merinding banget ya. Aku jadi penasaran nih. Coba dong kamu komen di bawah, ada lagi nggak cerita seram atau misteri dari film kartun yang kamu ingin Elprana bahas di video berikutnya? Kalau ada, tulis ya di kolom komentar. Sekarang kita beralih ke cerita ketiga. Ada sebuah episode terakhir yang sangat memprihatinkan. Dikabarkan Nobita terjatuh pasca dibully oleh Giant dan Suneo. Kepalanya membentur batu hingga menyebabkannya koma di rumah sakit. Untuk melunasi seluruh biaya rumah sakit tersebut, Doraemon menjual seluruh alat-alat ajaibnya. Namun sayang sekali, operasi tersebut gagal dan di perpisahan terakhir, Doraemon menyisakan hanya satu alatnya saja, yakni pintu kemana saja, dan dia ingin mengajak Nobita pergi kemanapun yang ia inginkan sebelum ajal menjemputnya. Dan kamu tahu apa yang diinginkan Nobita?
Nobita ingin pergi ke surga. Ya ampun, kasihan banget. Walaupun Nobita ini bodoh dan ceroboh serta beban keluarga, tapi kalau udah kayak gini rasanya jadi sedih juga. Dan pada akhirnya, ketiga episode terakhir ini merupakan berkas yang sudah dihapuskan oleh media Jepang. Tidak ada satupun yang mampu membuktikannya secara asli. Jadi kalau menurut El Prana nih, bisa jadi episode-episode itu merupakan buatan para fans atau mungkin sebuah rumor yang sengaja disebar untuk meningkatkan rating dari serial Doraemon. Gimana nih menurut kamu? Dari seluruh cerita tadi, mana yang asli dan mana yang